dari keluarga ini yang punya kerinduan besar untuk menjadi alat di tangan Tuhan untuk mengobarkan Injil kemuliaan Tuhan ya. Kemuliaan terutama kami berikan bagi Tuhan Yesus. Haleluya, yang kita muliakan selalu. Puji Tuhan. Dan kalau tadi saya simak, saya diperkenalkan ya, tentunya dengan suatu etika yang sangat indah. Host tadi berkata, hamba Tuhan yang luar biasa. Tetapi saya mau berkata bahwa kami manusia biasa. Haleluya. Tapi memang dengan Tuhan buat jadi potensi-potensi kita diurapi Tuhan ya. Haleluya. Tetapi yang luar biasa, yang dahsyat adalah Tuhan kita. Haleluya. Allah kita, Allah yang benar, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus. Puji Tuhan. Saya menyapa ya. Saya tidak dapat menghitung berapa banyak orang yang akan melihat live ini lewat link dari Glogerism. Tapi saya menyapa dalam kasih Tuhan pada semua umat Tuhan yang menyaksikan acara ini. Haleluya. Di satu sisi keadaan sekarang penuh tantangan, tetapi baiklah kita tidak kalah dengan semua itu, termasuk dalam hal gerejawi, dalam hal pemberitaan Injil Tuhan. Haleluya. Sehingga malam hari ini saya boleh ada oleh kemurahan Tuhan untuk membagikan firman Allah. Saya mungkin boleh bahasakan, ada lebih baik kita melewati malam bersama Tuhan dengan firman-Nya, ketimbang kita melewati malam dengan cara-cara dunia yang tidak Tuhan kehendaki. Puji Tuhan, saya mengajak kita melihat bagian firman Tuhan. Haleluya. Saya buka di dalam kitab Ibrani pasal 6. Haleluya. Ibrani pasal 6, ayat yang ke-19. Saya baca firman Tuhan. Pengharapan itu adalah sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir, di mana Yesus telah masuk, ayat 20 ya, di mana Yesus telah masuk sebagai perintis bagi kita ketika ia menurut peraturan Melkisedek menjadi imam besar sampai selama-lamanya. Haleluya. Bapak Ibu umat Tuhan, kalau saya mengawali khotbah atau renungan ya pada malam hari ini dengan satu pertanyaan, benarkah bahwa masa sekarang adalah masa yang penuh tantangan atau masa yang sulit ya? Orang yang optimis akan merubah kata sulit dengan berkata masa yang penuh tantangan. Benarkah masa sekarang ini adalah masa yang sulit atau masa yang penuh tantangan? Tentunya boleh saya mau berkata bahwa tentunya jawaban sebagian besar kita adalah setuju. Ya, memang begitu. Masa sekarang masa yang penuh tantangan, masa sulit, ya. Masa pandemi, segala hal bergoncang. Malam hari ini kalau orang mau evaluasi ya, dari bidang pendidikan, orang-orang atau anak-anak didik harus menghadapi tantangan untuk ikut pendidikan secara online, ya. Termasuk tentunya Glogerism ya, sebagai lembaga pendidikan dan semua ya, semua lembaga pendidikan. Saya juga mungkin sekilas juga terselip perkenalan ya. Saya sebagai pelayan atau hamba Tuhan, tapi di satu bagian juga saya seorang abdi negara, seorang akademisi yang mengabdikan diri juga di Universitas Samratulangi, Fakultas Pertanian, juga mengalami dampak pendidikan ini. Pendidikan harus dilakukan secara online, berbeda dengan keadaan yang lalu. Dan semua itu penuh tantangan. Kalau orang mau jujur melihat hal-hal ekonomi, ya banyak yang berdampak ya. Orang-orang yang dirumahkan dari pekerjaan dan sebagainya. Sampai pada aspek-aspek rohani atau gerejawi ya, gereja mengalami tantangan. Sehingga pendek kata, masa kini adalah masa yang penuh tantangan. Tapi malam hari ini, di suasana malam ini ada kabar baik ya. Ada kabar baik yang simple tetapi luar biasa ya. Di tengah masa yang penuh tantangan itu, ada harapan yang pasti. Haleluya. Ada harapan yang luar biasa. Haleluya. Seperti ayat awal tadi berkata bahwa pengharapan itu seperti sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita ya.
Pengharapan di dalam Tuhan adalah pengharapan yang luar biasa. Haleluya. Pengharapan yang dahsyat. Mari kita renungkan atau mendalami lebih dalam lagi dari firman Allah ini. Saya ajak kita mengerti dulu apa sebenarnya pengharapan itu. Ya, haleluya. Pengharapan itu saya baca-baca dalam beberapa sumber, maka saya dapat ringkaskan pemahaman tentang pengharapan. Pengharapan itu dapat berarti mimpi di saat sadar. Ya. Harapan. Kemudian kalau dia jadi pengharapan, itu seperti dia dibendakan. Mimpi di saat sadar. Jadi bukan mimpi sekedar bunga tidur, tapi mimpi di saat sadar. Impian. Ya, haleluya. Harapan atau impian. Orang hidup pasti punya harapan. Pemahaman selanjutnya juga ada yang berkata bahwa harapan atau pengharapan itu dapat digambarkan seperti keadaan di mana orang mampu melihat cahaya. Haleluya. Walaupun dalam keadaan gelap gulita. Dalam keadaan gelap gulita, orang mampu melihat cahaya. Itu artinya pengharapan. Bacaan lain juga yang saya sempat baca, terlebih dalam sisi bahasa Alkitab, ya, bahasa asli Alkitab barangkali pengharapan itu mengandung arti menanti yang baik. Haleluya. Atau lebih kuat lagi, sangat menanti yang baik. Haleluya. Kalau kita sempat membaca bacaan-bacaan Mazmur, banyak kali Daud ungkapkan demikian. Jiwaku menanti-nantikan Tuhan. Aku sangat mengharapkan Tuhan. Ya. Itu pengertian secara kata dari pengharapan. Nah, selanjutnya kita tinjau lagi ayat tadi yang Ibrani 6 ayat awal. Dia berkata, pengharapan itu seperti sauh yang kuat. Haleluya. Saya tertarik pembahasan dari kitab Ibrani ini, ya. Gaya bahasa dari penulis kitab Ibrani ini. Dia mengatakan pengharapan seperti sauh yang kuat. Sauh itu, kalau benda yang nyata, itu tentunya sauh atau orang lain bilang jangkar itu ada di kapal atau perahu atau bahtera, ya. Tapi kali ini dia membahasakan bahwa pengharapan itu seperti sauh yang kuat. Tentunya ini adalah katakanlah sebagai bahasa simbol atau bahasa yang melambangkan bahwa kehidupan kita dalam bahasa perlambangan atau simbol dapat dikatakan seperti kapal yang sedang berjalan. Sehingga dalam perjalanan hidup kita butuh pengharapan, ya. Ini berkata pengharapan itu seperti sauh yang kuat. Sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita. Nah, di sini saya tertarik karena dia menggunakan bahasa simbol. Harusnya sauh itu bagi kapal, tapi kalau di sini dikatakan sauh yang kuat bagi jiwa kita. Haleluya. Jadi kehidupan kita diibaratkan seperti kapal atau bahtera yang sedang berjalan. Dan yang penting dalam perjalanan hidup kita adalah jiwa kita mempunyai pengharapan. Haleluya. Amin. Yang mendengar, haleluya. Jiwa kita harus ada pengharapan yang kuat. Dan kalau saya pelajari sejenak, jiwa itu bicara atau mencakup pikiran, perasaan, dan kehendak. Pikiran, perasaan, dan kehendak. Jadi penting sekali torang pe pikiran, torang pe perasaan, torang pe kehendak itu dikuasai oleh pengharapan di dalam Tuhan. Haleluya. Pada bagian lain, Paulus berkata 3 hal yang utama dalam kekristenan. Iman, pengharapan, dan kasih. Dan saya membaca suatu catatan di mana dalam konteks renungan atau khotbah malam hari ini, kita mengangkat tentang pengharapan. Betapa pentingnya pengharapan itu, ya. Sebab pengharapan ini harus ada dalam jiwa kita, dalam pikiran kita. Begitu banyak orang menjalani hidup punya iman. Ada iman di hati. Ada kasih di hati. Tapi awas, iman bisa naik turun, Bapak Ibu. Haleluya. Kasih kita bisa naik turun. Kalau kita tidak punya pengharapan yang kuat. Kalau jiwa kita tidak dikuasai oleh pengharapan di dalam Tuhan. Iman kita, mungkin ada saat iman kita kuat, maksimal. Aku percaya sungguh-sungguh. Tapi ketika jiwamu tergoncang, pikiranmu tergoncang, tidak ada pengharapan yang kuat di situ, iman Anda akan menciut lagi.
Kasih Anda mungkin ada saatnya kuat. Tapi ketika pikiran Anda tidak dikuasai dengan pengharapan yang kuat, Anda akan sukar, Bapak Ibu akan sukar untuk mengaplikasikan kasih. Ya, mungkin contoh praktis akan memberi sesuatu misalnya ya, hal yang praktis. Kita mengasihi lalu kita akan memberi sesuatu. Diakonnya atau apalah. Tapi kemudian pikiran kita berbicara, keadaan ekonomi saya juga pas-pasan. Benar kan? Kita tidak taruh pengharapan di dalam Kristus dalam pikiran kita. Maka kita sulit untuk mengaplikasikan kasih itu. Haleluya. Kitab Ibrani bagian pasal 6 ini, Bapak Ibu, dapat saya katakan ini adalah nasihat kepada jemaat yang untuk mengantisipasi tidak terjadinya kemunduran iman atau murtad. Ya. Dapat orang lihat di beberapa ayat di Ibrani pasal 6 di ayat-ayat awal. Ya. Di ayat awal itu nampak. Sehingga ada nasihat seperti ini. Milikilah pengharapan. Haleluya. Nah, selanjutnya, yang menjadi perenungan kita lebih dalam lagi. Pengharapan yang bagaimana yang bisa menjadi jawaban untuk masa sulit. Haleluya. Pengharapan di dalam Tuhan adalah pengharapan yang luar biasa ya. Korintus 1 Korintus 15 ayat 19 berkata bahwa kalau hanya dalam hidup ini saja kita menaruh harap pada Tuhan, kita adalah orang yang paling malang. Kita menaruh harap pada Tuhan menyangkut hal kekekalan, menyangkut keselamatan kita, dan menyangkut hal kehidupan yang sedang kita jalani. Pengharapan di dalam Allah yang benar, Tuhan Yesus Kristus yang kita sembah itu luar biasa. Tapi bagaimana ya? Pengharapan kita harus dalam kualitas yang bagaimana untuk dapat menjadi jawaban di masa sulit. Dan bacaan ayat tadi yang menjadi ayat pokok yang saya angkat, dia berkata, pengharapan itu seperti sauh yang kuat. Bukan, kalau saya bahasakan, bukan rupa, kalau bahasa Nada bilang, bukan rupa layang-layang putus. Ya, haleluya. Pengharapan orang Kristen harus seperti sauh yang kuat. Tidak tergoyahkan. Ya, menjadi perenungan atau introspeksi ke dalam jiwa orang. Seberapa banyak yang mendengar. Seperti apa kualitas pengharapan kita. Ya. Dan bagaimana kita akan memiliki pengharapan yang Alkitab katakan seperti sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita. Saya ulangi. Bagaimana kita akan memiliki pengharapan yang Alkitab katakan seperti sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita. Haleluya. Sebelum saya ajak kita renungkan lebih jauh, mungkin lebih enak suasananya malam hari ini kalau kita ikuti selingan yang satu ini. Ya. Kita ikuti pujian berikut. Haleluya. Ada gangguan teknis tadi.
Kalau aku nanti setelah pemberitaan firman saja. Ya, haleluya. Ya, itulah keadaan kita ya pada saat ini, suatu tantangan dalam pemberitaan Injil Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan, kita terus, haleluya. Saya ulangi, bagaimana kita akan memiliki pengharapan yang Alkitab katakan seperti sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita. Haleluya. Saya rindu kita membaca ya ayat-ayat awal di dalam perikop berpegang teguh pada pengharapan ya. Ibrani pasal 6 saya baca ayat yang ke-9. Tetapi hai saudara-saudaraku yang kekasih, sekalipun kami berkata demikian tentang kamu, kalau berkata tentang apa ini, itu di ayat sebelumnya, di mana ada gejala beberapa anggota mungkin akan mundur dari iman ya. Saya terus ya. Sekalipun kami berkata demikian tentang kamu, kami yakin bahwa kamu memiliki sesuatu yang lebih baik yang mengandung keselamatan. Haleluya. Saya mau bersemangat malam hari ini ya. Saya mau bersemangat dan motivasi yang mendengar. Haleluya. Kita harus memiliki sesuatu yang lebih baik. Haleluya. Boleh ulang-ulang ya, ulang-ulang di dalam hati kita atau kita ucapkan, saya harus memiliki sesuatu yang lebih baik. Haleluya. Harus memiliki sesuatu yang lebih baik. Saya harus memiliki sesuatu yang lebih baik. Berkata, Haleluya. sebab Allah bukan tidak adil, sehingga ia lupa akan pekerjaanmu dan kasihmu yang kamu tunjukkan terhadap namanya oleh pelayanan kamu kepada orang-orang kudus yang masih kamu lakukan sampai sekarang. Tuhan mengetahui pekerjaan kita di dalam mengiring Tuhan. Ayat 11, tetapi kami ingin supaya kamu masing-masing menunjukkan kesungguhan yang sama untuk menjadikan pengharapanmu suatu milik yang pasti. Haleluya ya. Malam ini yang duduk dengar, bersemangatkah kita dengar kata-kata itu? Haleluya. Sesuatu yang lebih baik yang bagaimana? Yang pertama saya dapatkan di sini oleh kekuatan Tuhan. Kesungguhan. Haleluya. Kekristenan selalu bicara kesungguhan. Haleluya. Ya, di tengah masa yang tantangan ini, masa pandemi. Haleluya. Kita tidak tertindih dengan berkata ini masa yang sulit atau tantangan. Ya. Tapi kita mau berkata bahwa masa ini adalah masa saya bersungguh-sungguh. Haleluya. Coba kalau orang renungkan ya. Dengan orang keadaan pandemi ini, maka gereja dengan usaha-usaha hikmat Tuhan berkreatif melakukan pemberitaan Injil lewat Zoom, lewat aplikasi, atau ibadah-ibadah rumah tangga. Saudara, itu adalah kesempatan yang Tuhan berikan untuk ada kesungguhan yang sama. Haleluya, bagi semua umat Tuhan. Kalau dulu mungkin atau di masa lampau satu keluarga, saya bicara dengan bahasa Manado, dengan hal praktis. Dalam satu keluarga mungkin cuma DP ayah yang rajin ibadah, DP istri atau ibu tidak, atau sebaliknya. Hanya ibu yang rajin ibadah, istri ayahnya tidak. Tapi dengan keadaan sekarang, tantangan iman ya, keluarga harus beribadah. Semua diberikan suatu sikon untuk kiranya kalau boleh ada kesungguhan yang sama. Haleluya. Mari naikkan kesungguhan kita ya. Tetapi kami ingin supaya kamu masing-masing memiliki kesungguhan yang sama. Kalau di masa sebelum corona mungkin ya, orang akan berpikir dengan paradigma bahwa hidup suci, kerohanian, kesungguhan melayani adalah bagian hamba Tuhan. Ya. Bagian para pendeta. Bagian para pelayan termasuk kami. Rubah paradigma itu. Sesungguhnya untuk bersungguh, untuk menjadi kudus itu adalah bagian orang semua. Mari miliki kesungguhan yang sama. Haleluya. Miliki hal yang lebih baik. Apa itu? Yang pertama, kesungguhan di hadapan Tuhan. Kesungguhan ini besar, artinya ayat itu berkata untuk menjadikan pengharapanmu milik yang pasti. Haleluya. Agar jangan kamu menjadi lamban, tetapi menjadi penurut-penurut ya. Kesungguhan untuk menuruti firman Allah. Haleluya. Saya lanjut ke ayat 13. Hal yang lebih baik, hal apa ya untuk menjadikan pengharapan kita berkualitas seperti sauh yang kuat. Ayat 13 berkata, sebab ketika Allah memberikan janjinya kepada Abraham, ia bersumpah demi dirinya sendiri,
karena tidak ada orang yang lebih tinggi daripadanya. Katanya, sesungguhnya aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah dan akan membuat engkau sangat banyak. 15. Abraham menanti dengan sabar, dan dengan demikian ia memperoleh apa yang dijanjikan kepadanya. Hal yang lebih baik yang kedua, menanti dengan sabar. Sabar, haleluya ya. Saya ulangi lagi ya singkat. Kita harus memiliki hal yang lebih baik. Yang pertama, sungguh-sungguh. Sungguh-sungguh jauh lebih baik daripada acuh tak acuh. Sungguh-sungguh jauh lebih baik daripada asal-asalan. Ya. Yang kedua, sabar lebih baik dari gelisah, mudah marah. Haleluya ya. Dalam rumah tangga di masa tantangan ini, masa pandemi ini, kalau orang-orang yang punya pengharapan pada Tuhan, pertanyakan dalam diri bagaimana orang bersabar. Haleluya. Sabar itu jauh lebih baik daripada gegabah, daripada mudah marah, mudah tersinggung. Ya. Jauh lebih baik. Haleluya. Mari kita bersabar. Dan di sini dikatakan sabar nanti. Waktunya Tuhan, bukan waktunya kita. Haleluya. Tapi yang pasti Tuhan tahu keberadaan kita. Haleluya. Sekarang orang cemas. Korban bertambah, positif COVID bertambah. Jangan beri tempat pada kecemasan. Karena kecemasan itu mau masuk di pikiran kita. Makanya pengharapan ini penting. Karena pengharapan itu aman bagi jiwa kita. Pengharapan itu harus ada di pikiran kita. Kalau pikiran kita sudah goncang, iman kita akan naik turun. Ya. Kasih kita akan naik turun. Haleluya. Mula-mula yakin, lalu, kalau sebanyak begini, ini, kalau dia 500, masih mau ada perlindungan Tuhan. Kalau dia 1000, masih mau ada perlindungan. Pikiran, ya. Makanya suatu bacaan yang saya baca bahwa peperangan rohani ada di pikiran. Tapi kita harus taruh pengharapan di dalam Tuhan di pikiran kita. Bahkan orang-orang berkata kan bahwa COVID ini kan, bahayanya COVID bukan saja bagaimana dia menginfeksi, membuat orang positif COVID. Kekuatan untuk menakuti jiwa kita. Makanya kita perlu pengharapan dalam Tuhan. Ya. Yang kedua yang lebih baik saya katakan adalah sabar menantikan janji Tuhan. Haleluya. Sebab manusia bersumpah demi orang yang lebih tinggi, dan sumpah itu menjadi suatu pengokohan baginya yang mengakhiri segala perbantahan. Karena itu untuk lebih meyakinkan mereka yang berhak menerima janji itu akan kepastian putusannya, Allah telah mengikat dirinya dengan sumpah. Supaya oleh dua kenyataan yang tidak berubah-ubah, tentang mana Allah tidak mungkin berdusta, kita yang mencari perlindungan beroleh dorongan yang kuat untuk menjangkau harapan yang terletak di depan kita. Hal ketiga saya renungkan ya, untuk kualitas pengharapan kita benar-benar seperti sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita. Kita harus penuh keyakinan. Ya. Yang ketiga, kita harus penuh keyakinan bahwa Allah tidak mungkin berdusta. Haleluya. Allah yang kita sembah di dalam Tuhan Yesus Kristus tidak mungkin berdusta. Haleluya. Ini hal yang sederhana, tapi perlu kekuatan Roh Kudus untuk taruh di hati kita. Dan saya memberitakan dan punya doa. Paulus berkata bahwa kami memberitakan Injil bukan sekedar kata-kata, tapi keyakinan akan kekuatan Roh. Saya punya doa supaya seberapa banyak yang dengar akan punya keyakinan di hati. Allah tidak mungkin berdusta. Haleluya. Tuhan mewujudkan harapan kita. Hidup kita terbuka di hadapan Tuhan. Tuhan tahu keberadaan kita. Tuhan adalah pengharapan kita. Dan Tuhan tidak mungkin berdusta. Ya, kita harus punya keyakinan yang kuat bahwa Allah tidak mungkin berdusta. Haleluya. Bacaan Alkitab yang lain di Bilangan 23, Bapak Ibu boleh lihat nantinya. Ayat 19 mungkin berkata, Allah bukan manusia, sehingga dia berfirman dan tidak menepati. Ya. Haleluya. Kita harus percaya kepada firman Allah. Orang Kristen yang punya pengharapan adalah orang yang percaya benar kepada firman Tuhan. Daud berkata bahwa aku akan pegang firman-Mu sampai pada saat terakhir. Pada saat akhir hidup kita pegang terus firman Tuhan. Pada saat kesukaran semakin banyak, di ujung kesukaran kita harus pegang firman Tuhan. Haleluya. Dan Tuhan tidak mungkin berdusta. Haleluya. Ayat selanjutnya berkata bahwa Allah tidak mungkin berdusta. Kita yang mencari perlindungan, ya, haleluya. Dia bicara perlindungan, ya.
beroleh dorongan yang kuat untuk menjangkau pengharapan yang terletak di depan kita. Haleluya. Ternyata keyakinannya terhadap janji Tuhan bahwa Allah tidak mungkin berdusta, itu menghasilkan yang keempat yang perlu kita miliki adalah dorongan yang kuat. Haleluya. Dorongan yang kuat untuk menjangkau pengharapan itu. Haleluya. Saya masih teringat suatu pengertian pengharapan di bacaan yang saya baca. Dikatakan bahwa harapan atau pengharapan itu adalah sesuatu yang bukan untuk dikeluhkan atau bukan untuk orang mau mengeluh, tapi untuk diperjuangkan. Ya, haleluya. Luar biasa. Masih enjoy mendengar firman Tuhan? Haleluya ya. Haleluya, luar biasa pengharapan di dalam Tuhan. Haleluya. Luar biasa pengharapan dalam Tuhan. Amin, haleluya. Haleluya. Saya ingat ya, saya selingi sedikit. Saya ingat suatu kisah, cerita film ya. Cerita film yang pernah saya nonton, singkatnya ya, saya sudah lupa judulnya apa. Itu menceritakan tentang seorang tentara Amerika Serikat yang kemudian dia dipanggil. Dia dipanggil untuk melakukan suatu misi ya. Ya, misi katakanlah dan terlibat dalam peperangan. Lalu dia dalam misi itu dia bersama dengan seorang temannya. Cerita film ini. Dia bersama dengan seorang temannya, dia mendarat di suatu tempat, saya sudah lupa juga tempatnya, maaf ya, tidak terdeskripsi dengan baik, tapi maknanya ada di sini. Haleluya. Lalu ketika dia berjalan di suatu kawasan itu, seperti padang pasir, tiba-tiba yang terjadi, temannya terinjak ranjau. Temannya terinjak ranjau dan ranjau itu meledak. Temannya mati, hanya berjarak 1 meter dari dia. Temannya mati. Orang Manado bilang putus-putus di badan. Sehingga sang tentara Amerika Serikat yang penuh dengan keahlian ini, dia menghentikan langkahnya di situ. Dia berhenti di situ, dia berlutut di situ. Yang dilukiskan dalam film itu hanyalah bagaimana dia dengan terseok-seok, dia raih temannya itu, dan dia makamkan dengan keadaan seada-adanya. Dan hanya yang dia bisa dapat adalah radio dari teman itu. Ya. Dia ambil radio teman itu dan dia makamkan di dekat dia teman itu, hanya ditimbun seperti itu. Dan apa yang terjadi dengan satu tentara Amerika ini yang masih hidup? Dia berhenti di tempat di mana ledakan ranjau itu yang membuat temannya mati. Dia berhenti. Beberapa lama dia berhenti dan film itu hanya menceritakan tentang lebih khusus tentang langkahnya terhenti di situ. Tentara itu terhenti di situ. Kenapa dia terhenti? Dia takut, ya. Ketakutan yang besar masuk di pikiran tentara Amerika ini. Bayangan temannya yang mati karena ledakan ranjau itu, yang dia lihat dengan matanya, putus-putus dia punya badan itu, masuk dalam benak tentara Amerika. Maka ketakutan ini seperti membutakan, ya, membutakan semua kemampuan dari tentara Amerika itu. Dia hanya diam di tempat itu. Lalu dia berpikir bahwa semua tempat ini sudah penuh dengan ranjau. Bagaimana saya akan melangkah? Kalau saya melangkah, pasti saya menjadi seperti teman saya yang baru mati. Terjadi pergumulan jiwa yang luar biasa pada tentara Amerika ini. Dia seperti tidak bisa melangkah. Dan memang dia diam di situ, di film itu. Saya begitu terbawa waktu menyaksikan film itu. Dan dia bertahan dengan makanan, roti yang ada, dan air yang ada yang dia bawa. Sampai pada satu titik klimaks, airnya habis. Begitu menegangkan. Film, namanya film kalau dibuat. Ya, sutradara atur begitu menegangkan. Sampai airnya habis. Radionya juga signal putus-putus dan sebagainya. Dia tidak bisa melangkah. Dan terjadi pergulatan pikiran padanya. Banyak yang digambarkan di situ ya, di film itu. Saya singkatkan ya. Dia digambarkan bagaimana dia berangkat ke misi peperangan itu harus meninggalkan tunangannya, meninggalkan keluarganya, pengorbanan yang sudah berikan begitu banyak. Sehingga terjadi pergulatan pikiran. Ya. Yang seakan mau berkata, hatinya berkata, kalau melangkah, mati rupa tamang itu. Satu sisi dia membayang bagaimana dia latihan sebagai seorang tentara Amerika. Pada singkat kata pergulatan jiwanya. Dia mengambil langkah. Dia harus melangkah. Ya, dari tempat di mana dia berlutut. Setelah 3-4 hari dia tidak bergerak. Pada akhirnya dia sadar bahwa dia harus memperjuangkan gerakannya. Tidak ada yang akan perjuangkan dirinya. Kalau dia tidak bangkit, mungkin dia mati kelaparan, kehabisan makanan, kehabisan air. Dia ada di titik, kalau dia mau melangkah,
apakah dia akan putus-putus mati seperti temannya itu? Ataukah dia masih akan hidup? Dia tidak punya pilihan selain dia harus bergerak. Lalu dia melangkah. Ketika dia melangkah, ternyata dia tidak mati oleh racun. Dia bisa hidup. Dan dia terus melanjutkan misi itu. Cerita itu, saudara, saya tarik ya ke dalam konteks rohani renungan firman Tuhan pada malam hari. Kadang-kadang ketakutan itu lebih besar ya di benak pikiran kita. Kita harus memiliki pengharapan yang kokoh di dalam Tuhan. Pengharapan yang kuat. Dan kita harus raih itu. Kita ada punya dorongan kuat untuk meraih itu ya. Haleluya. Seperti kisah tadi. Hanya tentara itu dia harus melangkah. Sekarang pemerintah menggaungkan new normal ya. Pandemik sepertinya masih terus ada. Tapi apakah kita akan berdiam? Tidak melakukan suatu apapun. Kita harus melangkah. New normal digaungkan. Tapi kita melangkah, orang Manado bilang bukan serahkan diri. Gunakan akal budi. Gunakan patuhi himbauan pemerintah. Dan lebih lagi kita melangkah dalam pengharapan kepada Tuhan. Haleluya. Kita harus punya dorongan kuat untuk menjangkau pengharapan itu. Seperti bacaan di kitab Ibrani ini juga menyentil mengangkat tokoh Abraham ya. Haleluya. Bagian-bagian akhir renungan malam hari ini saya bawa di sana, saya kuncikan mungkin bagian 1-2 ayat terakhir. Kita lihat Roma pasal 4. Haleluya. Puji Tuhan, haleluya. Indah ya, haleluya. Melewati malam dengan merenungkan firman Tuhan. Saya percaya ada banyak juga sobat kenalan saya yang menyaksikan ya. Haleluya, kita tersambung di sini lewat link Glogerism ya. Saya sempat lihat tadi malam ada cara kreatif ya, membuat grup gen hangat. Haleluya ya. Generasi terang dari hangat. Generasi cahaya dari bukit berkat ya. Haleluya. Cahaya bukit berkat. Memang orang Kristen mesti hangat. Dan yang menghangatkan itu kalau orang punya pengharapan di dalam Tuhan ya. Roma pasal 4, haleluya. Roma pasal 4 saya baca ayat 18 berkata tentang Abraham ya, bacaan ini. Mengutip tentang Abraham. Roma 4 ayat 18 berkata, sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa menurut yang telah difirmankannya, yang difirmankan Tuhan. Demikian banyaknya nanti keturunanmu. Imannya tidak menjadi lemah, walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah karena usianya telah kira-kira 100 tahun dan bahwa rahim Sarah telah tertutup. Tetapi terhadap janji Allah, ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan. Malah ia diperkuat dalam imannya dan ia memuliakan Allah dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah ia janjikan. Haleluya. Saudara lihat ya, Bapak Ibu perhatikan, begitu erat hubungan dari pengharapan dan iman. Pengharapan bicara bagaimana kita menaruh, kita percaya teguh firman itu, dan firman itu menguasai jiwa kita, pikiran kita. Ketika ada firman, Abraham percaya penuh pada janji Allah. Ada saat di mana Abraham gagal dalam edisi pertama ya. Tapi di edisi kedua dia berkata, dia percaya penuh pada janji Allah. Akibatnya karena pengharapannya kuat, imannya tidak menjadi lemah. Terbukti ada aplikasi nyata dari iman. Ya, dan ini yang saya katakan, kita harus punya dorongan kuat untuk meraih pengharapan itu. Harus punya dorongan kuat untuk raih pengharapan itu. Abraham, Alkitab berkata, tidak ada dasar lagi untuk berharap. Haleluya. Poin-poin apapun tidak ada lagi. Haleluya. Dan itulah keadaan zaman ini. Haleluya. Pandemi sedang naik. Tidak ada orang yang tahu ujungnya bagaimana. Tidak ada sesuatu yang bisa kita analisa lagi lebih pasti lagi. Haleluya. Tapi berita baik, ada Injil. Haleluya. Ada kepastian di dalam Yesus Kristus. Miliki pengharapan. Dan miliki daya dorong. Kita terdorong untuk meraih itu. Haleluya. Tuhan sudah janji. Tapi kita harus raih itu. Haleluya. Dengan apa? Kita contohi Abraham yang diangkat di konteks ini. Imannya tidak jadi lemah. Tapi dia semakin memuliakan Allah. Haleluya, haleluya ya. Haleluya. Orang ibadah di rumah, kita ibadah lewat aplikasi. Tapi mari kita semakin memuliakan Allah. Haleluya. Puji Tuhan. Kita memiliki dorongan yang kuat untuk menggapai pengharapan itu. Haleluya. Saya tutup ya. Saya tutup bagian akhir. Orang lihat lagi ayat pokok tadi ya. Ibrani pasal 6. Dia berkata di Ibrani pasal 6 ayat 20 ya.
tersambung ya, karena kalau ayat 19 itu koma itu terakhir ya. Saya baca ayat 19 dan 20, saya rangkaikan ya. Pengharapan itu adalah sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir. Jadi sauh di sini bukan arti sebenarnya seperti sauh di kapal atau bahtera, tapi ini adalah bahasa simbol. Kalau sauh di kapal dilempar ke laut, tapi sauh pengharapan kita dilempar ke atas, haleluya, ke surga. Dilempar ke atas dikatakan telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir. Dan ini yang paling indah, di mana Yesus telah masuk, haleluya, sebagai perintis bagi kita ketika ia menurut peraturan Melkisedek menjadi imam besar sampai selama-lamanya. Ini jaminannya yang luar biasa ya. Yesus Kristus telah masuk ya. Dia telah melakukan korban yang sempurna. Haleluya, haleluya. Angkat pengharapan kita dengan memandang korban Tuhan yang sempurna itu. Jauh sebelum sekarang malam ini. Tuhan sudah berikan korban yang sempurna. Tubuh dan darahnya dia sudah taruh ya. Ini jaminan dari pengharapan kita. Alkitab berkata bahwa dasar pengharapan kita adalah Yesus Kristus. Dan ini bukan main-main, ini sesuatu yang besar. Saya manusia biasa, pelayan Tuhan, bukan jaminan dari pengharapan, tapi Kristus adalah jaminan. Dia sudah curahkan darah, persembahkan tubuh, maka tidak ada tempat untuk kita ragu dengan pengharapan kita di dalam Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Milikilah pengharapan di dalam Kristus. Karena hanya pengharapan dalam Tuhan Yesus Kristus jadi jawaban di masa yang sulit. Haleluya. Saya percaya firman Allah jadi kekuatan buat kita semua. Puji Tuhan, Tuhan memberkati kita. Haleluya, luar biasa firman Tuhan. Saya diberkati oleh Tuhan dan saya percaya juga pemirsa yang ada, kita semua yang menyaksikan program ini diberkati oleh Tuhan. Haleluya, sebagaimana saya di sini dikuatkan oleh firman Tuhan. Dari poin-poin tadi yang saya sempat nyimak itu, kesungguhan dalam menuruti firman Tuhan. Bagaimana kita menghadapi saat-saat sekarang, saat-saat di masa sulit, itu kita harus punya kesungguhan untuk menuruti firman Tuhan, kesabaran dan pengharapan. Dan memiliki pengharapan itu di dalam Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, puji Tuhan, kita semua sudah diberkati oleh hamba Tuhan yang sudah membagikan kita firman Tuhan. Dan kita akan menyanyi satu lagu, dan saya juga minta kesediaan dari hamba Tuhan, Bapak Dr. Yoakim, untuk berdoa. Doa syafaat. Haleluya. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Tuhan yang kami sembah, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami, Allah yang benar. Kami bersyukur Tuhan, untuk kesempatan kami ada Tuhan, secara bersama umat Tuhan, lewat aplikasi Zoom Tuhan pada malam hari ini. Kami telah dengar firman-Mu Tuhan, bagaimana Engkau adalah pengharapan yang pasti dalam hidup kami, menghadapi segala hal dalam hidup ini. Kami memiliki pengharapan hidup kekal di dalam Engkau ya Tuhan. Dan kami memiliki pengharapan untuk tertolong dalam segala apa yang kami hadapi hari-hari ini. Segala puji hormat ya Tuhan,
kami kembalikan bagi Tuhan yang empunya firman. Dan hamba berdoa Tuhan untuk semua yang sempat dengar firman Tuhan, umat Tuhan dan semua Tuhan yang sempat dengar firman Allah. Diberkatilah mereka Tuhan. Masuklah kebenaran firman-Mu Bapa di dalam hati umat-umat Tuhan. Terbitkanlah pengharapan ya Tuhan di hati mereka. Terbitkanlah pengharapan di pikiran mereka, menguasai jiwa mereka Tuhan. Supaya iman mereka akan tetap naik ke atas Tuhan. Kasih mereka akan tetap bertambah Tuhan. Terjadilah Tuhan Yesus pemulihan pengharapan dari Tuhan. Kami bersyukur Tuhan untuk kesempatan ini. Kami percaya ada kesatuan hati yang berdoa pada malam hari ini. Dan Tuhan sedang menjawab kami pada malam hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih pada malam hari ini juga Tuhan. Karena kami berpengharapan kepada Tuhan, maka kami mendoakan Tuhan seorang anak-Mu Tuhan, hamba-Mu juga Tuhan, haleluya. Ibu Koni Kumasan Tuhan, haleluya. Juga Tuhan memohon doa untuk kesehatan tubuhnya Tuhan. Kami percaya dikala mendengar firman Tuhan, maka firman-Mu adalah jawaban. Dikala percaya Tuhan, maka Tuhan Yesus melawat. Lurkanlah tangan-Mu Tuhan, tangan yang terentang terpaku di salib Tuhan. Darah-Mu Tuhan menjamah kekasih ini, dan terjadilah pemulihan kekuatan baru. Amin. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Segala puji bagi Tuhan. Kami kembalikan hormat bagi Tuhan. Bahkan tak lupa kami berdoa Tuhan buat keluarga hamba-Mu Waro Saronsong ya Tuhan, yang dipercayakan memimpin lembaga pendidikan Glogerism. Bahkan lebih jauh Tuhan, mereka terdorong Tuhan untuk menjadi berkat Tuhan untuk pekabaran Injil-Mu yang ajaib ini Tuhan, dengan cara-cara yang kreatif Tuhan. Engkau berkati mereka Tuhan, Engkau berkati Tuhan. Kiranya Tuhan usaha-usaha mereka Tuhan semakin naik, semakin naik. Tuhan membawa mereka pada pekerjaan Tuhan yang lebih dalam. Segala puji bagi Tuhan. Kami berdoa berapa banyak Tuhan orang yang menyaksikan acara ini Tuhan. Haleluya. Kami tidak melihat dengan kasat mata kami, tapi kami punya mata hati kami. Kami punya keyakinan iman. Haleluya. Karuniakanlah pengharapan ya Tuhan pada berapa banyak orang yang menyaksikan. Biar mereka percaya sungguh bahwa sekarang Tuhan telah berkorban di salib, maka Dia memberikan pengharapan yang pasti kepada kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Segala keadaan boleh terjadi, tapi kami anak-anak-Mu Tuhan menaruh harap kepada Tuhan. Amin. Terima kasih Bapa, kami puji besarkan nama Yesus saja. Terpujilah Tuhan Yesus. Terima kasih, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan, saudara. Kita sudah menyaksikan program yang luar biasa yang sudah disampaikan